Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Salam sapa dari Sumatera Barat, dari negeri di atas awan. Bisa kalian lihat, ini bukan asap, tapi ini adalah awan alias kabut. Ya, saya menyapa dari Sumatera Barat, dari Kanagarian Sijunjung. Lepas mau masuk ke Kiliran Jawa. Nah, inilah trip kita selanjutnya. Masih panjang perjalanan kita ke depan, sekitar 1 jam atau 1,5 jam lagi untuk sampai ke tujuan. Cukup unik perjalanan ini, karena yang bisa kalian lihat tadi saat kita opening, bahwa kita masuk awan ya, masuk awan ya, karena daerah ini berada di daerah ketinggian dan juga berada di bawah kawasan hutan gitu dan perkebunan masyarakat. Dan seketika awan itu hilang. Saya pikir tadi awan itu bakalan panjang atau bakalan tebal ya. Ternyata tidak. Nah, yang bisa kalian lihat ini rombongan-rombongan mobil besar. Kenapa rombongan-rombongan? Karena di depan ada sistem buka tutup ya. Jadi pas luarnya itu kayak rombongan semua itu. Ya, sekarang kita masih berada di Sijunjung ya. Hendak menuju Kabupaten Damasraya. Nah, di depan ini kita akan menyusuri Simpang Kiliran Jauh. Di depan ya, nampak sekitar 40 kilo atau 30 kilo lagi. Nah, seperti yang saya bilang ya dari vlog-vlog awal, bahwa saya harus ngerem. Kabupaten Sijunjung ini sangat panjang, sangat luas, dan jalannya masih lama ini. Mulai dari Sawalunto tadi sampai 3 episode atau 4 episode kita masih sawah Sijunjung ya. Ya, karena memang jalannya panjang gitu. Nah, adapun tema, mungkin kalian bingung, Bang, abang kok masih kuat jalan jauh gitu. Sebenarnya sih enggak, mungkin sama saya sih belum seberapa dengan teman-teman yang lain yang sudah antar provinsi. Saya sih masih antar kota dalam provinsi, AKDP ya. AKDP. Yang teman-teman lain udah sampai keliling Indonesia atau bahkan ke keliling provinsi lain, mulai dari Padang sampai ke Aceh gitu, atau dari Padang sampai ke Jambi atau Pekanbaru atau Palembang. Jackpot, bentar, saya harus pelanin. Ini adalah jackpot namanya kalau istilah saya. Nah, mungkin saya hanya mewakili dari teman-teman yang pernah melakukan trip jauh antar kota atau antar provinsi. Bagaimana sih tips-tips? Bentar. Bagaimana sih cara tips-tips untuk bisa strong dan aman untuk perjalanan jauh? Nah, mungkin ini sudah banyak motovlog lain yang ngasih tips-tips bagaimana sih cara kita
menyiasati dalam perjalanan jauh gitu. Ya, bahwa dalam perjalanan jauh ini butuh dituntut kehati-hatian, konsentrasi, memang rada santai tapi harus tepat gitu. Kenapa demikian? Ya, jalur yang akan kita lewati kalau jalan jauh ini akan tergolong sepi gitu, sangat sepi sekali. Nah, itu harus konsentrasi, jangan terkecoh dengan jalur sepi ini, karena sewaktu-waktu akan ada hal-hal yang tidak bisa diduga. Bisa jadi dari depan ini akan datang aja orang lewat di jalan atau ternak yang melintas di jalan. Nah, itu harus hati-hati. Memang kalau jalan jauh kita bisa agak nyaman ya, karena nggak ada yang macet gitu kan. Tapi itu harus hati-hati, karena di depan kita tidak ada yang bisa memprediksi. Dan bahkan ini yang saya bilang, jackpot di depan ini, jalan-jalan berlubang, jalan-jalan bergelombang ini, dia bagus-bagus, pas bapak dia bergelombang aja sendiri itu. Nah, jadi itu hati-hati, konsentrasi. Nah, apa yang kita butuhkan untuk konsentrasi? Yang pertama ya istirahat yang cukup gitu. Sebelum berangkat ini usahakan istirahat yang cukup, dan juga jaga kesehatan dulu. Jangan kalian paksakan diri yang lagi demam ya untuk melakukan trip perjalanan jauh. Bagusnya dalam kondisi fit dan sehat gitu. Karena untuk perjalanan jauh ini ya banyak risiko, banyak tantangan di depan, kita nggak tahu. Nah, yang kedua, setelah kita menjaga kondisi badan dan konsentrasi, bisa dari konsentrasi, kesehatan mental ya atau pikiran. Nah, seperti ini nih, dia nggak asisten, bangsat nih. Muter gitu. Nah, tips selanjutnya persiapan kendaraan. Apabila kalian hendak berjalan jauh, kalian tahu itu kan, berarti kalian sudah mensurvei berapa jarak yang akan kalian tempuh, bagaimana kondisi ban, bagaimana kondisi kendaraan yang akan kalian pakai. Nah, itu harus kalian perhatikan. Dan juga keadaan lampu harus hidup, bagaimana klakson hidup, rem juga harus pakem. Nah, itu harus kalian pertimbangkan. Jangan sampai nanti motor ini yang menjadi beban kalian untuk buat berjalan jauh gitu. Nah, yang kedua itu ya kesiapan kendaraan. Yang ketiga yaitunya survei. Banyak bertanya kepada orang lain yang sebelum kita berjalan. Apa maksudnya seperti itu? Kalian harus tahu kondisi di lapangan seperti apa yang akan kalian hadapi. Nah, itu sebenarnya nggak perlu amat, tapi buat saya pasti saya survei gitu. Saya pribadi ya. Ya, karena jalan yang kita lewati ini belum pernah kita lewati sebelumnya atau jarang gitu. Kecuali kalian sudah keliling sudah bolak-balik, oke lah kan, nggak perlu survei. Tapi kalau kalian baru kali ini melewati atau jarang-jarang lewat ke sini, banyak-banyak bertanya gitu. Banyak-banyak bertanya bagaimana kondisi jalan, aman apa enggak di depan gitu. Jangan sampai nanti ini amit-amit ya dihadang orang gitu, bahwa di depan ini kita akan melewati jalur yang kriminal gitu. Nah, kita akan masuk lagi nih. Tutupan, ampang-ampangan kalau orang Padang bilang.
ternyata ini masih panjang ya. Nah, itulah beberapa tips dari saya bagaimana menyikapi perjalanan jauh. Nah, kita sudahi dulu konten kita pada episode kali ini. Jangan lupa ikuti episode selanjutnya. Kita masih perjalanan jauh, mungkin sekitar 1 jam atau 1,5 jam lagi untuk sampai di tujuan kita, yakninya di Pulau Punjong, Damas Raya.